Wali Allah yang doanya paling mustajab mengalahkan doa sejuta wali yang lain berada di Indonesia. Lalu siapakah waliullah yang doanya paling mustajab mengalahkan doanya sejuta wali-wali yang lain? Maka simaklah penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi atau menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah yang bertanya tentang sosok wali yang doanya paling mustajab. Ada waliullah yang doanya paling mustajab, bahkan mengalahkan doanya sejuta wali. Nah, menurut keterangan dari beberapa hadisnya Rasulullah SAW, bahwa doanya wali yang paling mustajab adalah doa walil amri al-adil. Doa waliul amri al-adil artinya adalah doanya waliul amri al-adil yang adil. Mustajabun yaitu mustajab. Mustajab jasblang bukan hanya mustajab untuk dirinya sendiri dan 2 orang 3 orang di sekitarnya, tetapi sangat mustajab untuk banyak orang. Jadi banyak orang yang mendapatkan keberkahan dari kemustajaban doa beliau. Wali yang doanya paling mustajab mengalahkan doanya sejuta wali yang lain adalah wali al-amr al-adil. Siapa itu wali al-amr al-adil? Ini adalah istilah. Waliul amri al-adil ini suatu istilah yang merujuk kepada seorang pemimpin. Jadi pemimpin waliul amri al-adil, pemimpin yang adil, al-imamu al-adil, pemimpin yang adil, pemimpin kaum muslimin yang adil. Lah Indonesia ini kan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Penduduk Indonesia rata-rata mayoritas kebanyakan para pemeluk agama Islam. Nah, kalau seandainya pemimpin Indonesia ini adalah orang yang adil, orang yang takwa kepada Allah, maka doanya itu mengalahkan doanya sejuta wali yang lain. Nah, sayang di Indonesia sampai saat ini belum kita temukan pemimpin-pemimpin yang adil, yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang sangat soleh dan pemberani serta tegas. Karena waliul al-amri al-adil menyadari sepenuh hati bahwa beban penderitaan dari seluruh rakyatnya berada di atas pundaknya, sehingga setiap siang dia selalu bekerja keras untuk melayani kebutuhan seluruh rakyatnya, dan setiap malam dia jarang istirahat. Kalau siang dia bekerja keras, takut-takut kalau dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Azza wa Jalla dari seluruh rakyatnya, sehingga setiap siang hari dia harus kerja keras untuk melayani kebutuhan seluruh rakyatnya. Dan setiap malam dia jarang sekali beristirahat, karena dia harus bermunajat, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh
untuk kesejahteraan hidup dari seluruh rakyatnya. Nah, sekarang kita renungkan, apakah para pemimpin-pemimpin kita di Indonesia sudah seperti ini, memiliki karakter, sifat, watak seperti ini, yaitu orang-orang yang benar-benar ingin mensejahterakan rakyat karena dia menyadari sepenuhnya bahwa beban penderitaan dari seluruh rakyatnya berada di atas pundaknya. Nah, kalau Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti ini, maka bisa kita lihat siang hari dia kerja keras melayani seluruh kebutuhan rakyat. Rakyat yang benar-benar dilayani. Dan malam hari dia nggak sempat untuk istirahat, mungkin istirahat tapi jarang, sedikit sekali. Karena dia senantiasa bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh untuk kesejahteraan hidup dari seluruh rakyatnya. Inilah doanya wali Allah yang paling mustajab. Makanya setiap pemimpin itu di dalam bahasa Al-Quran dan hadis disebut waliul amri. Waliul amri yaitu yang mengurusi urusan, yang mengatur segala urusan. Al-imam, kalau seandainya dia adil, al-adil, maka doanya paling mustajab. Nah, menjadi masalah para pemimpin-pemimpin Indonesia sampai saat ini belum menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya wali, seharusnya wali. Yang namanya wali itu ya benar-benar harus bisa menyeimbangkan antara hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas, hubungan antar manusia dengan seluruh rakyatnya, dia harus bertanggung jawab. Dan hablum minallah, dia harus bertanggung jawab langsung kepada Allah atas dirinya sendiri dan atas seluruh rakyatnya. Jadi ini salah satu keanehan di Indonesia. Banyak pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, tetapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia harus menjadi wali. Makanya pemimpin-pemimpin yang adil itu doanya paling mustajab. Melebihi doanya para ulama, melebihi doanya sejuta wali-wali yang lain. Karena tatkala dia dilantik menjadi pemimpin, kemudian dia memiliki sifat-sifat dan watak-watak keadilan, maka ketika itulah dia langsung menjadi waliullah. Menjadi waliullah karena dia sudah memiliki karakter, watak, keadilan. Dan karena dia menjadi waliullah, maka doanya sangat mustajab. Nah, di Indonesia ini gelar pemimpin yang ada nama walinya hanya wali kota. Wali kota, sedangkan presiden tidak ada walinya, gubernur nggak ada walinya. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.